Kita habis tuh. Habis kan semalam masih ada. Baik kakak-kakak, kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kegiatan kita dan tanggung jawab kita sebagai pendidik, tentunya bisa menghantarkan peserta didik kita selalu aktif bergerak dan menyadari bahwa kebugaran itu penting bagi diri mereka masing-masing. Kakak-kakak yang kami hormati, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, saya minta kesediaannya dari Kak Egi untuk memimpin doa. Kepada Kak Egi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Kak Egi atas kesediaannya untuk memimpin doa. Semoga doa kita hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, pertemuan kita pada hari ini, diskusi kita hari ini tentang aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK. Nah, ini diskusi kita kakak-kakak pada hari ini. Nanti setelah ini kakak-kakak akan membuat aksi nyata. Aksi nyatanya berupa video pembelajaran. Tentunya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, kemudian mengkaitkan modul 1 atau paket modul 1 dan paket modul 2. Jadi mulai dari perubahan paradigma sampai terakhir kemarin penilaian otentik kakak-kakak. Baik kakak-kakak, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Kemudian kita munculkan rasa syukur, rasa ingin tahu, dan kebajikan. Semoga kita pada pembelajaran hari ini dan sebelumnya bisa membawa perubahan pada pendidikan atau pembelajaran di sekolah kita masing-masing, kakak-kakak. Doa bersama tadi sudah kita laksanakan. Ini kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon
atau menghidupkan mikrofon ketika akan berpendapat, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat. Nanti silakan kakak-kakak boleh menyampaikan pendapatnya di fitur chat atau raise hand ketika akan berpendapat juga boleh. Baik kakak-kakak, ini tujuan dari sisi kita hari ini. Yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi, memahami penugasan aksi nyata. Ini agenda kita kakak-kakak. Refleksi koneksi antar materi selama 30 menit, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas dan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian di dalamnya ada penilaian dan lini masa. Kemudian kita akan melakukan diskusi selama 7 menit dan penutup. Yang pertama, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan paket modul 2, kakak-kakak. Ini tentunya dalam pembuatan aksi nyata ini, kakak-kakak harus melihat ke belakang terkait dengan paket modul 1 dan paket modul 2 yang berkaitan dengan proses pembelajaran atau aksi nyata yang akan kita lakukan di kemudian hari. Jadi kakak-kakak hubungkan antara pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan sport edukasi model. Jadi silakan nanti kakak-kakak pilih materinya, pilih topiknya apa saja boleh. Yang penting berkaitan dengan pendidikan gerak kakak-kakak. Ini sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini terkait dengan keterampilan mengajar yang efektif kakak-kakak. Apakah ada yang bisa memberikan pendapat untuk pertanyaan ini kakak-kakak? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung? Kemudian paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Gimana kira-kira kakak-kakak? Apakah ada yang bisa memberikan tanggapan untuk ini? Gimana Kak Ani? Ada tanggapan? Iya, izin menjawab ya Kak. Di sini kalau untuk pemahaman yang dulunya kami mengajarnya hanya tahu sistem komando sama gaya latihan. Setelah mengikuti PKG PJOK ini ada perubahan sedikit, banyak gaya-gaya mengajar, metode dan model bisa diterapkan dalam pembelajaran PJOK untuk mengajar PJOK yang lebih efektif. Di situ lebih banyak untuk
pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Ani. Jadi nanti kakak-kakak juga jangan lupa ketika melaksanakan aksi nyata, nanti juga akan ada di situ termasuk gaya mengajar. Nanti kakak-kakak pilih sendiri gaya mengajarnya mau menggunakan yang mana. Tetapi kalau bisa yang digunakan yang dari huruf F sampai K gitu Kak. Kan ada huruf A sampai K kemarin. Nah, yang dari pertengahan itu F sampai ke K itu yang kita gunakan. Nanti kakak-kakak pilih gayanya apa, sesuaikan dengan gaya kakak-kakak masing-masing cara mengajarnya. Sesuaikan masing-masing saja. Baik Kak Ani, ini berarti sudah mulai nampak dan mulai diterapkan ketika proses pembelajaran terkait dengan gaya mengajar. Karena betul gaya mengajar ini berpengaruh kepada efektivitas mengajar kita. Jadi tentunya setiap guru punya gayanya masing-masing dalam melaksanakan proses pembelajaran. Tidak bisa disamakan antara Kak Ani dengan Kak Rika atau Kak Ana, pastinya berbeda. Biarpun teori yang digunakan atau gaya yang digunakan itu sama, tetapi stylenya juga berbeda. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira gimana nih, Kak Ana? Ada Kak Ana? Nah, ini kalau strategi mengajar, ini tentunya kakak-kakak sering melakukannya, baik pengalokasian waktunya agar pembelajaran yang kita laksanakan bisa efektif, kemudian bisa tertata atau tersusun langkah-langkah yang akan kita laksanakan pada proses pembelajaran itu. Nah, ini yang paling penting kakak-kakak, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini gimana kira-kira kakak-kakak? Apakah ada yang bisa memberi tanggapan? Kak Egi, ada Kak Egi? Ya Kak. Nah, gimana Kak Egi, pendapat Kak Egi ini terkait dengan apakah pemahaman Kak Egi terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma Kak Egi terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak?
model pendidikan gerak kepada paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kalau model pendidikan gerak kepada paradigma, Kak, menurut saya sesuai dengan pembelajaran kita yang telah kita pelajari kemarin, itu untuk pembelajaran sekarang itu lebih berpusat kepada peserta didik. Biasanya kami lebih memilih paradigma lama, Kak, untuk sistem komando, karena di SD untuk menggunakan paradigma baru itu, Kak, agak susah. Nanti kalau kelas 1, kelas 2 kita suruh dia membuat kelompok, itu harus kita bilang dulu, Kak, ini harus kita bagi dulu. Jadi kalau seutuhnya dipakai untuk paradigma baru ini belum bisa, Kak. Itu menurut kami. Tapi udah mulai terlaksana gitu kayak di sekolah, Kak? Iya, udah mulai kami coba, Kak. Cuman tuh belum seutuhnya bisa. Baik. Ya, jadi memang Ya, Kak. butuh proses ya, Kak Egi ya. Tidak mungkin langsung Ya, dapat berubah gitu ya, Kak ya. Ya, Kak. Ya, Kak. Egi. Ya, sesuai yang disampaikan Kak Egi, ini memang terkait dengan paradigma tentang pendidikan gerak ini tentunya tidak semua dapat langsung melaksanakannya, tetapi secara bertahap dan kita selalu menerapkan, maka perubahan paradigma pada diri kita itu mulai nampak gitu, Kakak-kakak. Jadi memang tidak bisa sekaligus tapi yang jelas kita sadarkan pada diri kita sendiri bahwa pembelajaran sudah akan beberapa bulan ini harus berdampak pada pendidikan di sekolah kita, sehingga untuk di kemudian hari mulai nampak apa yang menjadi kita dan pemerintah, cita-cita bangsa untuk menjadi Indonesia emas. Nah, itu bisa terwujud, Kakak-kakak. Selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ini saya minta kesediaan dari Kak Pras. Ada Kak Pras? Atau Kak Rika, boleh? Ya, jadi kakak-kakak, dalam pemahaman yang terkait dengan pendidikan kebugaran jasmani, ini poin pentingnya adalah kita bukan menjadikan peserta didik ini bugar, tetapi kita mengajak peserta didik ini agar mengerti bahwa gerakan atau aktivitas yang kita ajarkan itu bisa membuatnya bugar, sehingga peserta didik ini bisa
melakukannya tanpa harus diperintah oleh kita. Jadi kakak-kakak, pendidikan kebugaran ini juga bisa kita terapkan di sekolah. Yang paling tepatnya itu di kokurikuler. Jadi mungkin setiap sekolah itu ada kalau tingkat SD itu mungkin setiap hari Sabtu ada senam. Nah, itu mungkin salah satu bentuk latihan kebugaran. Sehingga peserta didik bisa menyadari bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, atau aktivitas yang mereka lakukan itu bisa membuat diri mereka itu bugar. Apakah pemahaman saya terhadap sport edukasi model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK? Nah, ini perlu ditekankan lagi ya kakak-kakak ya, terkait dengan SEM, pendidikan SEM, bahwa sebenarnya kegiatan yang mungkin sudah sering dilakukan di sekolah seperti kelas meeting itu belum termasuk ke dalam SEM. Karena SEM ini harus ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan, termasuk misalnya program latihan yang harus dilaksanakan, dan kemudian di akhirnya ada refleksi, dan ada puncak atau event yang akan dicapai kakak-kakak ya, biar yang berupa seperti kompetisi yang sudah kita laksanakan pada tatap muka kemarin. Tetapi untuk kegiatan class meeting di sekolah, nah itu belum termasuk ke dalam SEM karena tidak ada program latihannya, kemudian masih hanya berfokus pada pertandingan pada hari itu saja gitu. Jadi tahapan-tahapan SEM itu harus tetap dilaksanakan agar itu bisa dikatakan sport edukasi model. Jadi kakak-kakak, tujuan dari paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK termasuk ke dalam keterampilan pedagogi guru yang berpusat pada peserta didik. Jadi untuk tujuan paradigma ini memang harus kita terapkan mulai dari awal pendidikan kita kemarin, mulai dari program PKG kemarin, sehingga pemahaman kita
terkait dengan pendidikan gerak atau pendidikan kebugaran atau pendidikan prestasi, nah ini bisa dapat dibedakan. Dan keterampilan pedagogi guru ini berpengaruh kepada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena beruntung dengan pelaksanaan program ini, kita ditambah wawasan penyegaran terkait dengan ilmu yang kita ampu, sehingga kita bisa merefresh kembali atau mengupdate kembali pemahaman kita terkait dengan pendidikan PJOK. Baik kakak-kakak, ini pengantar tugas untuk aksi nyata. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan, mengeksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang kakak-kakak ampu. Kemudian ini akan dinilai oleh Fasil di LMS. Selanjutnya kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, berarti ini membuat modul lagi kakak-kakak, kemudian hingga refleksi, berarti sampai ke refleksi akhir. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi selama melakukan refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi kakak-kakak dalam melakukan aksi nyata ini, kakak-kakak buat perangkat terlebih dahulu atau modul ajar, kemudian modul ajar itu mencakup 3 aspek ini, minimal 3 aspek. Nah, ini pengantar tugasnya kakak-kakak. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi, di sini kakak-kakak dalam aksi nyata ini, kakak membuat sebuah perangkat ajar atau modul ajar, kemudian untuk melaksanakannya berarti kakak-kakak harus melakukan pembelajaran, dan yang terakhir melakukan evaluasi yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta didik peserta PKG ini. Keberpusatan pada peserta didik dapat dilihat dari 3 aspek. Nah, ini aspek yang akan dinilai atau poin pentingnya pada perencanaan dan pelaksanaan kakak-kakak dalam membuat aksi nyata. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK.
Jadi modul yang kakak-kakak buat itu seperti biasanya, mulai dari identitas, kemudian tujuan pembelajaran, dan sampai di akhir yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh Fasil berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Jadi asesmen otentiknya ini dituangkan ke dalam RPP atau modul. Kemudian yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar kakak-kakak di kelas masing-masing. Silakan nanti kakak-kakak pilih kelasnya yang sesuai dengan kakak-kakak mengajar. Kemudian rekaman video berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal, kedua kegiatan pembelajaran inti, dan ini maksimal 30 menit tanpa edit. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir. Dan yang keempat, refleksi pasca pembelajaran. Dan yang kelima, testimoni peserta didik. Nah, jadi yang poin 5 ini kakak-kakak membuat testimoni dengan peserta didik terhadap perubahan pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi kalau mungkin dulu peserta didik tidak pernah diminta pendapatnya terkait dengan pembelajaran hari ini, nah berarti dalam video ini kakak-kakak membuat testimoni terhadap peserta didik. Selanjutnya, dalam penilaian aksi nyata, Fasil perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran, baik itu RPP atau modul ajar, dengan video yang diunggah. Jadi, aksi nyata ini yang diharapkan bukan video yang kemarin kakak-kakak. Jadi kakak-kakak membuat video baru, kemudian yang diharapkan ada perubahan dari video-video yang lama gitu kakak-kakak. Jadi peserta didik ini mengalami kebermaknaan pada proses pembelajaran, kemudian proses pembelajaran juga berpusat pada mereka. Baik, sejauh ini apakah ada yang perlu didiskusikan kakak-kakak? Ya Kak Ani, silakan. Ya, terima kasih Kak atas waktu yang diberikan. Di sini saya melihat ada itu tulisannya rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti itu selama 30 menit maksimal tanpa edit. Berarti kalau dia membuat videonya itu di luar 30 menit itu atau untuk kegiatan inti saja atau bagaimana gitu? Dan testimoni itu apakah berupa pertanyaan saja atau anak-anak itu juga ada videonya pada saat belajar? Terima kasih. Ya baik Kak Ani, terima kasih. Untuk kegiatan pembelajaran awal, ini kegiatan inti yang 30 menit Kak Ani, ini maksimal. Jadi untuk kegiatan awal, kalau digabungkan dengan kegiatan inti berarti lebih dari 30 menit. Gitu Kak Ani. Kemudian untuk testimoni peserta didik, ini sebaiknya berupa video rekaman. Nanti kakak-kakak silakan buat
rubrik pertanyaannya, nggak perlu banyak-banyak terkait dengan pembelajaran hari ini, apa yang kamu rasakan, kemudian hal apa yang baru, seperti itu aja, nggak usah terlalu banyak. Karena apalagi fase A, B, C, itu kan mungkin kosakatanya masih terbatas, karena jenjang SD masih terbatas. Dan ini sesuai dengan peserta didik saja. Jadi silakan kakak-kakak sesuaikan dengan tingkatannya, karena ada testimoni ini nanti peserta didik nggak mengalami kesulitan dalam menjawab sebuah pertanyaan. Gimana Kak nih? Iya Kak, itu kan kegiatan awalnya berarti boleh diedit ya? Kegiatan awal sama kegiatan akhirnya boleh diedit gitu? Kalau bisa digabungkan aja Kak. Kegiatan awal kan ini seperti daftar cek kehadiran, berdoa, seperti itu. Itu lanjut aja nggak apa-apa. Jadi nanti kakak sesuaikan aja, misalnya kegiatan awal ini misalnya 10 menit misalnya. Berarti nanti ditambah kegiatan inti 30 menit. Jadi 40 tambah kegiatan akhir gitu. Ya, kegiatan akhir 10 menit aja sudah cukup ya, Pak. Oke, terima kasih Kak. Ya. Oke, Kak Eli silakan. Ada Kak Eli? Tadi ini raise hand nampaknya. Ya, ya Kak. Ya, silakan Kak. Tentang videonya tuh Kak, apakah di luar kelas apa di dalam kelas gitu Kak? Oh, baik Kak. Karena pendidikan yang diharapkan oleh program PKG ini adalah pendidikan gerak kakak-kakak. Jadi alangkah baiknya mungkin kegiatan di luar kelas gitu Kak. Jadi aktivitas pembelajaran yang kita lakukan terkait dengan pendidikan gerak gitu. Jadi kalau untuk teori silakan kakak-kakak boleh sampaikan, tetapi nanti terlalu lama waktunya dan nanti rekamannya juga cukup lama. Jadi misalnya hari Senin misalnya kakak-kakak sampaikan kepada peserta didik yang akan diambil videonya, kemudian dijelaskan rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan besok ketika ngambil video. Boleh seperti itu Kak? Iya, oh ya. Makasih Kak. Iya. Jadi untuk di modul dan di rekaman ini yang diharapkan kakak-kakak terkait dengan pendidikan geraknya. Jadi aktivitas gerak yang diharapkan. Terserah kakak-kakak untuk temanya apa, topiknya apa. Yang penting masih berkaitan dengan pendidikan gerak, pendidikan olahraganya. Jadi bukan ke teknik larinya. Ya Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama Kak Eli. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan lagi penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan. Ini menurut Mary Ebner. Ini modanya penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian tujuan pembelajaran khusus, kakak-kakak dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian aspek penilaian
lini mata dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Jadi kakak-kakak tentunya di akhir pembelajaran ada sedikit refleksi yang dilakukan di sana. Jadi mungkin seperti biasa kakak-kakak lakukan di akhir pembelajaran, pasti sering menanyakan kepada peserta didik terkait pembelajaran hari ini. Baik itu untuk kegiatannya. Iya Kak Eli, silakan. Iya, Kak, apa pengantar tugasnya tuh tolong diapakan di WA grup kita, Kak. Yang ini Kak? Iya, Baik Kak. pengantar tugas. Makasih, Kak. Ya. Jadi kita lanjutkan ya kakak-kakak ya. Jadi refleksi yang kakak-kakak lakukan di akhir pembelajaran itu juga harus termuat dalam video rekaman yang kakak-kakak buat. Jadi untuk kegiatan inti maksimal 30 menit waktunya, berarti sekitar 50 menit itu sudah cukup. Mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian akhir 60 menit termasuk ke dalam rekam testimoni peserta didik. Kemudian di sini yang diharapkan kakak-kakak bisa mengembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 kali pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, jadi perangkat yang kakak-kakak buat itu cukup 1 pertemuan saja, nggak usah ada 2 pertemuan atau 3 pertemuan. Jadi 1 pertemuan saja dimasukkan ke sana. Durasinya menggunakan 2 JP saja boleh. Dalam pengembangan modul ajar dapat melibatkan melihat kembali yang pertama dapat mulai dari modul ajar yang ada yang telah kakak-kakak kerjakan di modul 1.6, kemudian pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik yang menggunakan backward design, kemudian pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK yang dikuasai oleh peserta didik. Nah, ini juga harus disesuaikan ya kakak-kakak ya. Selanjutnya implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam, mulai pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial pada PJOK dan memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking. Dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, jadi kakak-kakak
dalam menyusun modul ajar ini, kakak-kakak juga harus mempertimbangkan isu-isu yang ada, kemudian aset yang ada. Jadi kalau misalnya keterbatasan aset, gunakan saja aset yang ada, baik itu sarananya atau manusianya. Jadi silakan kakak-kakak sesuaikan dengan kebutuhan kakak-kakak dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yang model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport edukasi, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Jadi kalau mengacu pada ini, kakak-kakak boleh menggunakan model pendidikan, baik itu pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, ataupun pembelajaran sport education model. Jadi boleh kakak-kakak pilih, ternyata tidak harus pendidikan gerak saja, tetapi untuk pendidikan kebugaran atau pendidikan sport education harus sesuai dengan perangkat yang kakak-kakak buat, dan pembelajarannya juga harus sesuai. Jadi dalam penentuan pembelajaran sport education model itu ada tahapannya, seperti yang sudah kita pelajari pada saat tatap muka kemarin. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan sport education model atau untuk pendidikan kebugarannya. Jadi harus ada pembeda antara pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, dan pendidikan sport education model. Jadi kalau kakak-kakak dirasa tidak atau mengalami kesulitan dalam pembuatan tugas, membuat rencana pembelajaran, modul yang sudah kakak-kakak buat kemarin yang diupload di modul 1.6 itu boleh digunakan, tetapi harus mempertimbangkan poin-poin yang menjadi panduan untuk melaksanakan aksi nyata. Kemudian kakak-kakak unggah modul ajar yang sudah dibuat, yang memuat rencana pembelajaran, kemudian asesmen otentik, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran diupload ke dalam LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Nah, jadi karena ini sudah di akhir-akhir program kita kakak-kakak, jadi kalau bisa jangan sampai lewat due date-nya.
Jadi ini aspek yang akan dinilai yang berkaitan dengan mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Nah, jadi inilah yang akan dinilai ketika kakak-kakak membuat aksi nyata terkait dengan mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ini ada yang pertama menciptakan kenyamanan lingkungan belajar, kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik, dan di interaksi ini ada interaktif, kemudian pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif, baik itu pada peserta didik ataupun dari diri kita, kakak-kakak. Kemudian menerapkan strategi pembelajaran. Di sini ada yang pertama pembuka ini pembuka proses pembelajaran. Yang kedua melakukan aktivitas pembelajaran. Ini tentunya kegiatannya yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif. Nah, itu yang ada pengembangan konten atau umpan balik serta waktu belajar akademis. Pada pengembangan konten ini kakak-kakak, ini kalau bisa dilakukan dari yang paling mudah dulu gerakannya, kemudian meningkat ke yang sedang, ke yang sulit gitu kak. Jadi misalnya gerakan lompat misalnya, mungkin lompat untuk gerakan yang pertama tanpa menggunakan alat atau kardus misalnya. Jadi lompat biasa saja misalnya dengan jarak dari satu kun ke kun berikutnya misalnya seperti itu. Nah, nanti ditingkatkan lagi, misalnya diberikan kardus atau apa sehingga peserta didik ini bisa melakukan lompatan tanpa harus menabrak kardus gitu. Jadi ada target yang akan dicapai. Nah, kalau misalnya sudah bisa ditambah lagi boleh tingginya atau jaraknya, jarak lompatan tadi. Nah, jadi ada di situ peningkatan pada aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, umpan balik ini seperti biasa yang sudah dilakukan, jadi ada komunikasi antara kita dengan peserta didik. Dan yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Nah, ini pendekatan ini ketika peserta didik mengalami kesulitan, nah, kita dampingi peserta didik. Kita boleh memberikan penghalusan atau mengarahkan peserta didik ketika mengalami kesulitan gerak tadi. Kemudian yang kelima, menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutup. Nah, di penutup ini tentunya ada refleksi terhadap proses pembelajaran. Untuk yang C ini ada merancang dan menerapkan asesmen otentik.
merancang asesmen otentik, kemudian menerapkan asesmen otentik. Nah, nanti kakak-kakak buat asesmen otentiknya ini ke dalam modul ajar. Jadi dilampirkan di sana. Baik kakak-kakak, sejauh ini Mas, apakah ada yang sulit atau kurang paham? Nah, mari kita diskusikan kakak-kakak. Ya Kak Ani? Silakan. Ya Kak, terima kasih. Tadi Kakak ada bilang bahwa modul ajarnya boleh pakai yang kemarin yang 1.6 itu. Kalau kami mau menukar modulnya boleh nggak? Kemarin materinya lain, sekarang buat modul baru boleh apa enggak gitu? Oh boleh Kak, Oh, jadi nggak boleh. harus yang kemarin kan? Nggak harus. Oh ya, terima Jadi kasih kakak Kak. jadi kakak sesuaikan saja. Yang penting harapan yang di aksi nyata ini bisa nampak gitu Kak. Jadi terlihat ada perubahan dari kegiatan yang sebelumnya dengan yang sekarang gitu Kak. Dan ini refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak-kakak ampu melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sesuaikan dengan petunjuk berikut. Ini saya kirim saja. Mohon izin Kak, Ya, silakan Kak. kalau kita ingin aksi nyata, judulnya kan merancang menerapkan asesmen otentik. Jadi RPP-nya kita bikin lagi Kak? Iya Kak. Jadi, tapi kalau misalnya di modul 1.6 kemarin sudah ada asesmen otentiknya, boleh pakai yang itu Kak. Tapi kalau yang di kemarin belum ada, nah itu memang harus dimasukkan asesmen otentiknya ke dalam modul ajar. Jadi semalam kan RPP-nya tentang bola voli kan Kak. Jadi yang tambahannya lagi refleksinya gitu Kakak. Refleksi itu ketika kita di akhir pembelajaran Kak. Jadi di video ada rekaman kita melaksanakan refleksi. Kalau asesmen otentik itu kan kayak rubrik penilaian Kak. Jadi itu dimasukkan ke dalam modul ajar kalau asesmen otentiknya. Kalau refleksi itu kakak tampilkan saja di video pembelajaran di kegiatan akhir, di penutup itu. Nah, nanti nampak di sana kalau kakak melakukan refleksi. Misalnya kakak melakukan refleksi tentang lempar tangkap misalnya. Nah, kakak melakukan refleksi kepada peserta didik, contohnya hari ini kita belajar apa, kemudian gerakan apa saja yang sudah kalian pahami, diperoleh, nah, misalnya seperti itu. Itu kan termasuk refleksi. Kemudian
Apa efeknya terhadap diri kita ketika sudah melakukan gerakan tadi? Apa yang dirasakan tubuh? Nah, itu entah capek, entah sehat. Nah, itu kan termasuk refleksi itu, Kak. Yang penting di video Kakak suaranya jelas. Jadi nanti ketika melakukan pengecekan video itu bisa terdengar jelas suaranya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Kak Rika. Ya, mohon maaf, Pak. Ini kurang dengar di sini karena tidak ada headsetnya. Oh iya, Kak. Ya, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, Kak Rika. Baik, kakak-kakak, kita lanjutkan. Ini dalam melakukan refleksi, tahap pertama ini harus mencantumkan yang ada pada modul kemarin terkait dengan what, so what, kemudian know what. Nah, jadi dalam menentukan refleksi harus berkaitan dengan itu. Ini yang sudah kakak-kakak buat kemarin dan diupload di LMS. Yang ada pada modul 1.1. Dan ini kakak-kakak beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Nah, jadi jangan takut salah ketika melaksanakan refleksi. Dan tentunya kalau ada yang baiknya, itu bisa diambil oleh kakak sendiri ataupun kakak-kakak yang melihat video kakak-kakak. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak dalam memahami hal-hal tersebut dapat terjadi, apa yang akan kakak-kakak lakukan dan memperbaikinya. Nah, jadi makanya diminta di sini jujur, kemudian jangan takut salah, jangan takut sukses, karena di sini kita diminta agar memahami di mana letak kekurangan kita, di mana letak kelebihan kita. Nah, kalau untuk kekurangan, biar bisa kita perbaiki di kemudian hari. Dan jika ada yang hal-hal yang baik atau kelebihannya bisa kita pertahankan. Jadi itu pentingnya ketika kita melakukan refleksi, kakak-kakak. Kemudian yang ketiga, bersikap selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide-ide penting saja. Kemudian yang keempat, lihatlah ke masa depan. Ini renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya. Kemudian tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa mendatang, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini.
Ini rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini contohnya kakak-kakak ya. Buat ini peserta didik mampu mendeskripsikan tindakan mengajarnya terkait aspek ini. Jadi nanti saya mengacunya di sini juga Kak, dalam menilai video kakak-kakak. Dan ini lini masa. Yang pertama adalah penyusunan aksi nyata. Itu yang berupa RPP atau modul ajar. Ini dilakukan setelah sesi persiapan aksi nyata. Berarti setelah hari ini kakak-kakak bisa memulai untuk penyusunan rencana aksi nyata. Dan yang kedua, penyusunan aksi nyata, pembuatan video pembelajaran. Jadi kakak-kakak buat dulu modul ajarnya, baru melaksanakan pembuatan video pembelajaran. Dan video pembelajaran yang kakak-kakak lakukan itu tahapannya atau langkah-langkahnya sesuai dengan yang ada di modul ajar. Itulah, mana PKG, Bu. Belum selesai lagi sampai bulan 12 selesai ya. Kemudian yang ketiga, setelah kakak-kakak selesai mengambil video pembelajaran, kakak-kakak diminta untuk mengupload modul ajar dan video pembelajaran ke dalam LMS. Ini rentang waktunya 8 hari efektif sesuai setelah sesi persiapan. Nah, jadi untuk minggu depan kemungkinan tidak ada jadwal tatap maya karena minggu depan itu fokus kakak-kakak untuk pengambilan video dan perencanaan penyusunan perencanaan pembelajaran. Iya. Dan yang keempat, penilaian karya nyata dan refleksi. Kelima, refleksi aksi nyata. Nah, jadi untuk yang kelima ini kita laksanakan pada tatap maya sekitar tanggal 19. Sekitar tanggal 19 itu kita melakukan refleksi aksi nyata. Dan ini nanti kita video pembelajaran dan modul ajar dari kakak-kakak. Baik kakak-kakak, sampai dengan sesi ini, apakah kira-kira ada yang perlu kita diskusikan lagi kakak-kakak? Kalau untuk Kak Ana, gimana persiapan untuk aksi nyata ini? Udah ada gambaran kah atau bagaimana? Belum lagi. Belum ya Kak ya? Belum. Untuk
kelas, kira-kira kelas berapa yang mau diambil videonya, Kak? Mungkin kelas 5, Kak. Kelas 5 ya? Oke, Kak. Ya, jadi untuk modul ajar yang jelas boleh modul ajar yang sudah diupload kemarin, yang di modul 1.6, ataupun boleh membuat baru. Jadi aktivitasnya baru, pembelajaran yang dilaksanakan juga baru, itu boleh. Jadi silakan disesuaikan aja kakak-kakak dalam mengambil video. Yang jelas modul yang kakak-kakak buat itu sesuai dengan yang diperlukan atau yang dinilai pada aksi nyata ini. Jadi yang poin-poin pentingnya tadi sudah ada di share, kemudian diperhatikan di sana terkait dengan pendidikan gerak, kemudian ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan akhir atau penutup, refleksi, dan testimoni dari peserta didik terkait pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada hari itu. Kak Intan ada masuk ini, Kak? Ada, udah masuk dia. Kemarin punya Kak Intan di modul berapa kemarin ya? Ada salah mengirim tugas kayaknya, Kak. Iya, Kak, salah kirim. Iya, Kak. Iya. Nanti diperbaiki ya, Kak ya. Gimana kakak-kakak? Ada yang didiskusikan lagi? Mohon izin, Kak. Ya, Karika. Itu kan modul ajar kita yang semalam kan itu kita pakai lagi. Jadi waktu kegiatan intinya tuh kita rubah lagi atau gimana tuh, Kak? Kalau Kak Rika mau menggunakan modul yang kemarin, itu boleh. Cuman yang di poin bentar. Nah, ini di sini kan modul ajar itu untuk 1 kali pertemuan saja. Kemudian untuk 1 kali pertemuan boleh kakak-kakak masukkan itu 2 jam pembelajaran. Berarti kalau SD sekitar
70 menit ya Kak ya. 70 menit, tetapi nanti pada pembuatan videonya itu tidak 70 menit. Jadi nanti kegiatan pembuka atau pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran awal, ini kakak-kakak sesuaikan saja, misalnya 15 menit atau 10 menit. Kemudian kegiatan pembelajaran inti, nah ini kan maksimal 30 menit tanpa edit. Kemudian di sini kegiatan pembelajaran akhir, nah ini penutup, kemudian refleksi. Nah, refleksi ini termasuk ke dalam akhir pembelajaran di kegiatan penutup itu, maksudnya di situ. Nah, setelah penutup nanti kakak-kakak masukkan testimoni peserta didik. Jadi testimoni ini yang berkaitan dengan perubahan proses mengajar kakak-kakak. Jadi misalnya pembelajaran yang dulu dengan yang sekarang lebih menyenangkan yang mana, seperti itu. Jadi ada dampak yang nampak oleh peserta didik kakak-kakak. Itu yang diharapkan. Jadi kalau untuk waktu Kak Rika sesuaikan saja, yang penting masih acuannya ke sini Kak, di pengantar tugas ini. Terima kasih Kak. Sama-sama Kak Rika. Dan satu lagi ya kakak-kakak ya, saya ingatkan terkait dengan pengambilan video pembelajaran dan perencanaan pembelajaran atau pembuatan modul ajar. Ini harus mengkaitkan paket modul 1 dan paket modul 2. Untuk isu-isu sosial tentang PJOK, nah itu nanti jika ada isu-isu itu, kakak-kakak harus bisa menyelesaikan atau menangani isu-isu yang terjadi. Baik itu isu gender, isu body shaming, ataupun yang lainnya, atau bullying. Nah, itu yang biasanya sering terjadi. Jadi yang diharapkan di sini harus ada penyelesaian ketika terjadi isu-isu sosial itu. Jadi yang video-video yang diupload nanti karena tidak ada edit, nah itu nanti takutnya ada isu-isu sosial tetapi tidak ada penyelesaian. Nah itu nanti memang harus mengulang lagi kakak-kakak. Dan untuk pembuatan modul ajar kakak-kakak, kita tetap harus memperhatikan dari backward design ini ya kakak-kakak ya.
acuannya menggunakan backward design. Jadi ada tujuan, ada asesmen, sampai ke refleksi. Untuk aset, silakan kakak-kakak sesuaikan. Kalau memang pembelajaran yang akan kakak-kakak lakukan itu misalnya berkaitan dengan sarana prasarana, misalnya contohnya bola voli misalnya. Kalau bola volinya cuma satu, nah nanti kan otomatis banyak peserta didik yang menunggu untuk giliran untuk melakukan aktivitas geraknya. Misalnya gerakannya mempassing bola. Kalau bolanya cuma satu, kemudian peserta didiknya 30, otomatis banyak peserta didik yang harus menunggu giliran gitu kakak-kakak. Nah, itu harus diupayakan bagaimana caranya biar peserta didik ini tidak ada yang menunggu giliran gitu. Makanya untuk aktivitas atau konten yang akan kakak-kakak sajikan atau akan diajarkan proses pembelajarannya, nah itu silakan disesuaikan dengan aset-aset yang ada di sekolah yang sekiranya peserta didik ini tidak menunggu gilirannya gitu Kak. Kalau menunggu satu atau dua orang itu kan masih hal yang wajar, tetapi kalau sampai 10 orang kita harus menunggu antrian itu kan terlalu lama gitu kakak-kakak. Nanti habis waktunya untuk menunggu aja. Nah, jadi silakan kakak-kakak sesuaikan pembelajarannya, kemudian disesuaikan dengan aset-aset yang ada di sekolah, agar proses pembelajaran yang kakak-kakak lakukan ini bisa efektif, kemudian tidak ada peserta didik yang menunggu giliran gitu Kak. Gimana kakak-kakak? Apakah ada yang perlu didiskusikan lagi? Kalau untuk sekarang udah pas, Kak. Ya. Berarti tinggal proses ya Kak Ani ya? Ya. Nanti kalau nggak ngerti, nanya lagi di grup.
Boleh Kak. Kerjakan duluan nih ya. Udah kerjakan nanti baru tahu nggak jelasnya gimana. Kalau kami nanti kalau nggak jelas kakak kami nanya sama Kak Ani, sama Kak Ana. Ya, saya lihat kita ya. Iya, saling membantu Kak. Karena biasanya kalau ada yang paham, kemudian diajak diskusi, pastinya kan ada jalan keluarnya Kak. Sebenarnya kami kurang paham Kak, cuma dipaham-pahamkan aja gitu. Gimana lagi harus paham, tapi kalau untuk apanya nggak paham, tapi dipaham-pahamkan. Nanti lambat laun paham itu Kak Rika. Nanti arahnya kemana Kak Rika pasti lebih menguasai itu Kak. Dikerjakan dulu ya. Dikerjakan dulu ya Kak, nanti tahu mana yang nggak paham ya Kak. Iya Kak. Butuh proses Kak. Baik kakak-kakak, ini pada sesi kita pada hari ini. Jadi kakak-kakak nanti panduannya ikuti yang ada di LMS terkait dengan pembuatan aksi nyatanya. Yang jelas pembuatan aksi nyata ini mengkaitkan antara paket modul 1 dengan paket modul 2. Jadi ilmu-ilmu yang sudah kakak-kakak peroleh atau sudah didapatkan, nah sekarang ini adalah pengaplikasiannya kakak-kakak. Jadi dirangkum semuanya menjadi satu pada saat proses pembelajaran dan perencanaan atau pembuatan modul ajar kakak-kakak. Baik kakak-kakak, ini pada akhir sesi kita hari ini, kita sudah di penghujung tatap maya. Ini ada pantun nampaknya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Kemudian pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat-hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Cakep. Baik kakak-kakak, tetap semangat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita masih ada sekitar 6 kali tatap maya lagi terkait dengan aksi nyata, kemudian bukti karya kakak-kakak. Nah, jadi tetap jaga kesehatan. Ini Kak Usman nampaknya tadi udah bilang lagi kurang sehat. Semoga cepat diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas kita dan tanggung jawab kita sebagai pendidik, sebagai pelukis anak bangsa di tangan kakak-kakak semua. Anak-anak bangsa ini bisa menjadi orang gitu Kak. Kalau sekarang belum menjadi orang yang seutuhnya, akan di masa depan sekarang orang-orang baru ya Kak Eli. Ya, di masa yang akan mendatang, nah itu baru bisa pembuktian hasil dari ukiran kakak-kakak selama ini. Iya Kak. Hei kakak-kakak, mungkin kita foto dulu, baru kita tutup acaranya. Foto-foto keluar semua.
Kak kameranya. Ayo kakak-kakak dihidupkan kameranya. Kak Ani, Kak Usman, Kak Rahmat ganteng kali nih. Baru Jago nampak lalo. wajahnya. Susah ngasuh tuh. Yang nggak apa? Masih ada orang lagi. Ah, hilang ya, Le. Anggota dewan baru bangun, baru jago. Minumnya dong. ayo kakak-kakak semangat. Mana pula dong? 1, 2, 3. 14 Kak. 14. 14 mana 14? 1, 2, 3. Baik kakak-kakak, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.